Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Karena kita belajarnya pagi ya, jadi selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan keluarga kalian pun sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan aktivitas belajar atau kegiatan yang lainnya dengan kondisi yang sehat. Oke, untuk anak-anakku mungkin ini pertemuan Bapak yang ketiga buat kalian. Tapi di pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang teknologi dasar otomotif, ya, teknologi dasar otomotif, yaitu sub bidangnya itu untuk memahami dasar-dasar permesinan, Tapi sebelumnya ya, untuk masuk ke materi, kalian juga tetap ingat protokol kesehatan, menggunakan masker setiap kalian keluar rumah. Terus juga kalian harus sering-sering cuci tangan dan tetap jaga jarak. Oke ya, kita sebelum ke materi kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dimulai. Selesai, oke, ya. Baik, anak-anakku kelas 10 TBSN. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang memahami dasar-dasar permesinan. Nah, di dalam memahami dasar permesinan tersebut, kalian harus tahu yang namanya gaya dan momen, ya, gaya dan momen. Nah, sebelum ke isinya, ke gaya dan momen, kalian harus tahu tujuan pembelajaran itu hari ini itu apa sih, gitu kan? Nah, tujuan pembelajaran kalian itu yang pertama harus memahami konsep gaya, ya. Yang kedua juga menyusun gaya secara grafis ataupun analitis. Yang ketiga, ya, bisa menguraikan gaya secara grafis ataupun analitis. Dan yang keempat, memahami konsep-konsep gaya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita jelaskan untuk TBSN, ya, untuk jurusan TBSN ini kalian juga harus tahu yang namanya mesin itu seperti apa. Ya, sedikit kalian mengulas kemarin yang pelajar untuk PDO, pekerjaan dasar otomotif, kalian baru mengenal yang namanya hand tool. Ya, yang namanya hand tool sama peralatan bengkel dan peralatan kerja bangku. Nah, di sini kita matchingkan dengan dasar-dasar mesinnya, yaitu tentang gaya. Apa sih itu gaya? Ya, gaya adalah suatu vektor yang mempunyai besar dan arah. Itu definisi dari gaya, suatu vektor yang mempunyai besar dan arah. Contohnya, ketika kalian misalkan ada mobil mogok, ya, ada mobil mogok, otomatis kalian harus mendorong mobil tersebut. Nah, ketika mendorong, ya, itu akan terjadi geseran ataupun pergerakan mobil berapa senti ataupun berapa meter yang bergesernya ketika kalian dorong. Nah, ketika kalian posisi mendorong, ya, itu mempunyai massa, ya, mempunyai massanya, mempunyai massa, gayanya itu berapa kilogram. Ketika kalian dorong, misalkan mobil tersebut, misalkan 1 senti itu kalian cuma bisa mampu mendorongnya itu hanya 15 kilogram. Nah, berarti selama tekanan kalian mendorong mobil tersebut dengan massa 15 kg hanya bergeser misalkan 1 cm. Nah, berarti gaya kalian, penghasilan gaya tersebut itu hanya 15 kg dikali 1 cm. Berarti hanya menghasilkan 15 Newton atau kilogram gaya. Itu satuan untuk gaya itu adalah Newton atau
sentimeter atau meter per gaya. Oke, ini sekilas Bapak jelaskan ya. Penggambarannya itu untuk sebuah mobil yang didorong itu adalah berupa garis ya, garis dengan panjang sesuai dengan skala. Nah, kalian itu nanti ketika misalkan suruh menggambar garis ya, garis gaya, ketika misalkan skalanya 1 dibanding 100, 1 dibanding 50, 1 dibanding sekian dan seterusnya. Nah, berarti kalau satunya itu misalkan 1 cm dibanding 50. Nah, berarti garisnya itu ketika kalian ukur 1 cm itu berarti 50 cm juga ya. Oke, itu perbandingan garis dengan skala. Nah, di sini secara standar internasional Bapak jelaskan bahwa gaya itu mempunyai satuan standar internasional, itu adalah satuannya itu adalah Newton. Dan massa benda itu satuannya adalah kilogram ataupun gram dengan lambangnya M. Ya, kalau gaya itu lambangnya F ya, nanti bisa dilihat di tayangan ini PowerPoint-nya. Nah, terus untuk percepatannya itu gerak itu beralih berapa sentimeter gitu kan. Nah, ini satuannya untuk percepatannya itu adalah meter per sekon kuadrat atau sentimeter per sekon kuadrat. Itu satuan secara standar internasional tentang gaya, massa benda, juga percepatan. Gaya dilambangkan dengan huruf F ya. Kalau massa benda itu dilambangkan dengan huruf M, dan percepatan itu dilambangkan dengan huruf A. A-nya A kecil ya, atau M-nya juga M kecil. Nah, itu seputar tentang gaya. Oke, kalian harus bisa paham. Simpel saja untuk pertemuan untuk masalah dasar-dasar permesinan, kalian hal yang mendasar dulu, yang mudah dulu, kalian supaya bisa paham aja dulu untuk masalah gaya. Oke, sekali lagi, gaya dinyatakan atau disimbolkan dengan huruf F dengan satuannya adalah Newton ya. Dan untuk massa benda itu simbolnya M. M-nya M kecil. Nah, M-nya kecil, satuannya adalah kilogram atau gram. Dan satu lagi, percepatan. Percepatan itu adalah simbolnya A. A-nya A kecil. Satuannya apa? Satuannya sentimeter per sekon kuadrat ataupun meter per sekon kuadrat. Oke, cukup jelas ya. Nanti akan Bapak dikasih tugas. Jadi walaupun sedikit, yang penting kalian itu jelas dan paham untuk memahami materi ini. Karena untuk teknologi dasar permesinan itu kebanyakan rumus. Kalau mungkin secara daring kayak gini mungkin nggak maksimal lah, nggak maksimal nyampe ke materinya, nyampe ke kalian semua. Cuma mudah-mudahan dengan yang sesimpel ini kalian bisa merumuskan tentang gaya, massa benda, dan percepatan. Itu yang paling mudah aja dulu. Oke. Untuk materi ini mungkin Bapak sekilas saja ya, sekilas pertemuan kali ini untuk teknologi dasar otomotif, yaitu sub bidangnya untuk memahami dasar-dasar permesinan ya. Untuk materinya adalah gaya dan momen. Kita cuma membahas pertemuan kali ini tentang gaya, dan gaya pun nanti bisa diklasifikasikan lagi. Ada menghitung besarnya gaya, tentang garis-garis gaya, klasifikasi gaya, arah gaya, itu akan nanti dibahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan saat ini, sekarang ini cukup ya untuk masalah menghitung gaya dulu lah ya, menghitung gaya dulu supaya kalian lebih paham. Oke, nah di sini mungkin Bapak akan mengajukan
sebuah pertanyaan ataupun tugas kalian nanti setelah tayangan video ini. Kalian juga harus benar-benar menyimak, tadi sudah cukup jelas, nanti juga Bapak akan kasih handoutnya ya. Kalian bulan-bulan paham. Nah, ini pertanyaannya, tugas kalian nanti seperti biasa ditulis di kertas HPS ataupun folio. Lalu hasil jawabannya itu dipoto sama kalian, lalu kirimkan japri aja lewat WA Bapak. Oke, paham ya? Pertanyaannya yaitu yang pertama, sesuai dengan hukum Newton ya, apakah satuan untuk massa, untuk percepatan dan gaya? Itu pertanyaan pertama. Bapak ulang ya, Bapak ulang. Apakah satuan untuk massa, percepatan dan gaya sesuai dengan hukum Newton? Yang kedua, kalian bisa menghitung ya. Nanti kan ada rumusannya. Rumusan untuk mencari gaya nanti di PowerPoint ataupun di handout ada. Apabila massa benda 20 kg dan percepatannya 3 cm, maka berapa besar gaya yang dihasilkan? Jadi untuk rumusan untuk mencari gaya ataupun F sama dengan M dikali A. Mudah kan ya? Silakan terapkan oleh kalian. Sedikit mungkin agak menghitung ya. Yang kemarin cuma pengenalan hanya nama-nama alat. Nah, sekarang agak menghitung sedikit ya. Belum nanti ke konversi gaya dan sebagainya, masih agak lumayan banyak lah untuk gaya aja juga. Oke, nah, ini untuk pertemuan Bapak kali ini itu saja. Dan untuk pertemuan selanjutnya untuk materi teknologi dasar otomotif mungkin masih gaya juga ya, masih gaya, cuma nanti ke klasifikasi gayanya. Oke, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat belajar, karena dengan belajar kalian juga akan bisa. Tapi dengan tidak belajar kalian tidak akan bisa. Makanya kuncinya adalah belajar. Belajar. Yang tadinya tidak bisa akan menjadi bisa. Oke, itu saja pembelajaran hari ini untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.